Bos Ducati shock. Mental Bagnaia drop setelah menyaksikan Marc Marquez juarai sprint race di sirkuit favorit Bagnaia. Marc Marquez kembali mengukuhkan dirinya sebagai pembalap paling mematikan di awal musim MotoGP 2025. Kali ini, ia menggebrak Losail dengan kemenangan di sprint race GP Qatar, sirkuit yang selama ini menjadi milik Francesco Bagnaia. Kemenangan ini bukan hanya spesial karena terjadi di kandang Bagnaia, tetapi juga karena terjadi setelah rentetan momen dramatis yang dimulai dari sesi kualifikasi. Yang paling mengejutkan adalah reaksi dari bos Ducati, Luigi Dall'Igna, yang mengaku tidak menyangka Marquez bisa tampil sedominan ini di sirkuit yang dikenal sangat cocok dengan karakter Bagnaia. Bahkan, Dall'Igna mengakui kebingungannya menyaksikan bagaimana mental Bagnaia yang langsung drop usai performa luar biasa dari Marquez. Segalanya dimulai saat sesi kualifikasi. Marquez tampil ganas dan mencetak lap record baru di Losail dengan waktu yang sangat fantastis. 1 menit 50,499 detik. Waktu yang belum pernah dicatatkan pembalap manapun di trek ini. Tak lama setelah itu, kamera menyorot ke arah Bagnaia, yang sedang berusaha keras membalas waktu Marquez di putaran terakhir. Namun dalam upaya itu, Bagnaia justru kehilangan grip di sektor 2 dan terjatuh cukup keras. Meskipun ia tidak mengalami cedera fisik, crash tersebut menghentikan catatan waktunya, membuatnya gagal memperbaiki posisi. Hasilnya, Bagnaia harus puas start dari posisi ke-11, sebuah posisi yang sangat jarang dialaminya di sirkuit Losail, tempat di mana ia biasanya memulai dari barisan terdepan. Usai sesi kualifikasi, suasana paddock Ducati Lenovo terlihat tegang. Marquez dirayakan oleh tim setelah mencetak pole dan rekor lap, sementara di sisi lain, Bagnaia kembali ke garasi dengan ekspresi kosong. Beberapa sumber internal tim Ducati mengungkapkan bahwa kepercayaan diri Bagnaia terguncang. Seorang teknisi menyebut bahwa Bagnaia crash setelah menyaksikan Marquez mencetak lap rekor di sirkuit tersebut. Dan saat kembali ke garasi, wajahnya langsung berubah seperti tatapan kosong. Bahkan dalam rapat teknis malam hari menjelang sprint race, Bagnaia terlihat lebih pendiam dari biasanya. Memulai dari pole, Marquez langsung tancap gas saat lampu hijau menyala. Ia berhasil mempertahankan posisi hingga lap terakhir. Alex Marquez sempat memberi tekanan, namun Marquez tampil terlalu kuat. Ia menutup sprint race dengan kemenangan ke-6-nya musim ini, dan yang pertama di Qatar dalam gaya dominan. Di sisi lain, Bagnaia yang start dari posisi ke-11 tampil sedikit mengecewakan, mengingat itu adalah sirkuit favoritnya selama ini. Ia berjuang keras, tapi tidak cukup untuk mengejar kecepatan Marquez yang sangat dominan. Seluruh analis setuju bahwa crash di kualifikasi dan tekanan dari Marquez memainkan peran besar dalam performa buruknya. Usai balapan, Luigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dalam wawancara dengan media, ia memuji performa Marquez, tapi juga menyuarakan kekhawatiran terhadap kondisi mental Bagnaia. Kami tahu Marc sangat cepat, tapi menang di sini, di sirkuit yang selama ini jadi kekuatan Pecco, itu sungguh di luar ekspektasi. Kami harus duduk bersama dan mencari tahu apa yang membuat Pecco kehilangan kepercayaan dirinya. Lebih lanjut, ia mengakui bahwa atmosfer dalam tim saat ini mulai berbeda dari rencana awal. Kami berharap kerja sama dua pembalap top, tapi kompetisi internal ini sekarang benar-benar nyata. Sementara itu, Marc Marquez tampil kalem dalam kemenangan. Meskipun berhasil mencetak lap record, merebut pole position, dan memenangkan sprint race dengan dominasi penuh, Marc Marquez tetap menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Tidak ada selebrasi berlebihan atau komentar menusuk kepada rivalnya. Justru sebaliknya, ia memberikan apresiasi kepada tim, serta mengakui bahwa kompetisi musim ini masih panjang dan berat. Kemenangan ini tentu penting, apalagi di sirkuit seperti Losail. Tapi aku tidak ingin larut. MotoGP selalu berubah cepat. Pecco, Alex, dan Quartararo, semuanya cepat dan bisa bangkit kapan saja, ujar Marquez. Ia juga menolak untuk menyebut dirinya sebagai unggulan di race utama. Baginya, kemenangan hanya berarti kerja keras membuahkan hasil, bukan dominasi yang abadi. Tim melakukan pekerjaan luar biasa. Aku hanya menjalankan peranku sebaik mungkin. Ini adalah hasil dari kerja kolektif, bukan semata-mata tentang aku, tambahnya. Sikap seperti ini memperlihatkan bahwa meskipun Marquez kembali menjadi pusat perhatian dan tampil sekuat masa kejayaannya, ia tetap menjaga keseimbangan antara kepercayaan diri dan kerendahan hati, salah satu alasan kenapa banyak penggemar dan rival tetap menghormatinya. Kemenangan Marquez dan keterpurukan Bagnaia di Qatar menjadi titik penting dalam cerita musim 2025. Awalnya, banyak yang menduga Ducati akan kesulitan mengelola dua pembalap top dalam satu tim. Namun kini,
kekhawatiran itu berubah menjadi kenyataan. Mark tak hanya menang, dia menang di tempat favorit Pecco, dan itu bisa mengubah dinamika dalam tim, kata ex-pembalap legenda Ducati, Casey Stoner. Beberapa orang dalam Ducati mulai membandingkan situasi ini dengan rivalitas sengit antara Lorenzo dan Rossi di Yamaha, atau bahkan Hamilton dan Rosberg di Formula One. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak panjang, tak hanya pada performa, tapi juga stabilitas tim. Race utama yang akan digelar Minggu malam, akan menjadi ujian terbesar bagi Bagnaia. Ia harus memulai dari posisi ke-11 lagi, dan jika tak segera bangkit, peluangnya dalam perebutan gelar bisa semakin menjauh. Di sisi lain, Marquez punya momentum besar. Ia sudah menangkan sprint, punya race pace yang kuat, dan akan start dari pole. Jika ia mampu meraih double victory di Qatar, maka keunggulannya di klasemen semakin jauh, dan tekanan di pundak Bagnaia akan semakin besar. GP Qatar 2025 menjadi titik balik musim ini. Marc Marquez, hanya 2 pekan setelah crash di kota, mencetak lap record, merebut pole, dan menang di sprint race di sirkuit yang bukan wilayahnya. Marc Marquez rebut pole position di GP Qatar 2025, mengguncang sirkuit favorit Bagnaia dan siap beri kejutan. Marc Marquez membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar pembalap comeback, tapi benar-benar kembali sebagai ancaman serius di MotoGP 2025. Di sirkuit internasional Losail, Qatar, sirkuit yang selama ini disebut-sebut sebagai wilayah kekuasaan Francesco Bagnaia, Marquez sukses merebut pole position dengan performa luar biasa. Juara dunia 8 kali itu mencetak waktu tercepat di sesi kualifikasi, menegaskan dominasinya setelah sebelumnya menjadi yang tercepat di sesi latihan. Dengan hasil ini, Marquez akan memulai balapan dari posisi terdepan, baik di sprint race maupun race utama. Sirkuit Losail menjadi titik penting dalam perjalanan comeback Marquez. Setelah crash dramatis di kota 2 pekan lalu yang mengakhiri serangkaian kemenangan gemilangnya, banyak yang mempertanyakan apakah mental dan momentum Marquez bisa kembali. Namun sejak hari pertama di Qatar, pembalap asal Spanyol itu tampil konsisten cepat. FP1 dikuasai, FP2 dia tetap tajam. Dan puncaknya, ia merebut pole position dengan gaya penuh determinasi. Catatan waktunya di sesi kualifikasi bukan hanya cepat, tetapi juga jauh lebih unggul dari pesaing terdekatnya. Marquez tidak hanya cepat di satu lap, tetapi juga konsisten dalam race patch, sesuatu yang menjadi alarm bagi para rival menjelang sprint race dan race utama hari Minggu. Menariknya, jauh sebelum Marc Marquez mencatat waktu tercepat dan mengamankan pole position di GP Qatar 2025, salah satu legenda terbesar dalam sejarah MotoGP, Casey Stoner, telah lebih dulu memberi sinyal kuat bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan oleh sang juara dunia 8 kali itu. Stoner telah memprediksi bahwa setelah crash di kota, Marquez justru dianggap bisa saja berikan kejutan di race utama, atau bahkan sprint race nanti. Stoner juga telah mengungkapkan bahwa karakter sirkuit Losail, dengan tikungan flowing dan trek lurus panjang, mungkin bukan yang paling cocok untuk gaya Marquez. Tapi justru itu menjadi ruang di mana Marquez seringkali memberi kejutan. Prediksi Stoner kini terbukti. Marquez tidak hanya bangkit, dia benar-benar mendominasi akhir pekan ini sejak sesi pertama. Pole position yang diraihnya pada sirkuit yang bukan keunggulannya secara tradisional, adalah sebuah peringatan keras bagi rival-rivalnya bahwa kebangkitan Marquez bukan sekadar cerita nostalgia, tapi realitas yang sedang berjalan. Losail selama ini adalah sirkuit yang sangat bersahabat dengan Bagnaia. Ia memenangi GP Qatar 2 tahun berturut-turut, mencetak pole, dan dikenal sangat tangguh dengan gaya balap halus dan presisi tinggi di lintasan malam ini. Namun kali ini, dominasi itu dihancurkan oleh rekan setimnya sendiri. Bagnaia terlihat kecewa di akhir sesi kualifikasi. Ia gagal mencatatkan waktu maksimal, dan harus puas start di belakang Marquez. Sementara itu, Marquez menyempurnakan hari dengan selebrasi sederhana namun penuh makna. Tangan ke atas, lalu tepukan ke tangki GP24-nya, sebuah isyarat bahwa ia dan motor itu kini benar-benar menyatu. Pole position Marquez menambah panas suhu di dalam garasi Ducati Lenovo. Ducati awalnya mengharapkan kerjasama harmonis antara dua bintang besar mereka. Namun dengan performa Marquez yang semakin mengungguli Bagnaia, tidak sedikit yang mulai membicarakan kemungkinan konflik internal, seperti yang pernah terjadi di tim-tim besar sebelumnya. Marquez sendiri tetap tenang. Dalam sesi konferensi pers usai kualifikasi, ia berkata, "Aku menghormati Pecco, Bagnaia,
Dia pembalap luar biasa. Tapi di lintasan, tak ada teman. Aku datang ke sini untuk menang. Jika ingin gelar ke-9, aku harus mengalahkan semuanya, termasuk dia, ungkap Marquez untuk motivasi dirinya lebih tinggi. Dengan pole position di tangan, Marquez membuka 2 peluang besar. Menang di sprint race nanti malam dan race utama Senin dini hari. Sprint race sejauh ini selalu menjadi panggung eksplosif bagi Marquez, yang dikenal langsung panas sejak lap pertama. Karakter agresifnya sangat cocok untuk format balapan pendek. Sementara untuk race utama, Marquez akan mengandalkan pengalaman, pengaturan ban, dan strategi kecepatan bertahap. Pengamat menyebut Marquez sebagai kandidat kuat untuk meraih double victory di Qatar. Jorge Martin, juara dunia 2024, mengatakan, "Aku sudah duga dia bakal cepat. Tapi secepat ini di Losail? Itu gila. Mark bukan main-main musim ini," ungkap Martin. Apa yang terjadi di Qatar hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Marc Marquez, setelah mengalami musim-musim sulit, cedera, dan transisi tim, kini kembali sebagai salah satu kekuatan dominan di MotoGP. Pole position di sirkuit favorit rival utamanya menunjukkan bahwa ia bukan hanya cepat, tapi juga sangat berbahaya ketika dalam kondisi prima. Dan seperti yang sudah dikatakan Casey Stoner sebelum akhir pekan ini dimulai, Marc Marquez bisa memberi kejutan besar. Jika Marquez mampu menyapu bersih 2 race di Losail, maka jaraknya di klasemen bisa semakin jauh dari Bagnaia dan Alex. Dan seperti yang dikatakan Stoner, Marquez tahu cara memanfaatkan momen. Ia bukan pembalap yang menunggu peluang, tapi ia justru yang menciptakan peluang itu. Kini, dunia MotoGP tinggal menunggu. Apakah kejutan itu akan datang dalam sprint race, race utama, atau mungkin keduanya? Marquez siap kejutkan Qatar. Stoner peringatkan Bagnaia, dia belum keluarkan segalanya. MotoGP 2025 baru berjalan 3 seri. Namun tensi dan drama yang terjadi sudah cukup untuk membakar antusiasme para penggemar di seluruh dunia. Salah satu tokoh yang paling mencuri perhatian tentu saja Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo Team itu tampil luar biasa di 2 seri awal, Thailand dan Argentina, dan hampir mencatatkan hat-trick kemenangan sebelum mengalami kecelakaan di race utama kota, Circuit of the Americas. Meskipun insiden tersebut membuatnya gagal finish, performa impresifnya justru memperkuat keyakinan bahwa Marquez benar-benar kembali menjadi penantang gelar serius. Kini, sorotan beralih ke sirkuit internasional Losail, Qatar, untuk seri keempat musim ini. Trek yang selama ini dikenal sebagai kandang bagi Francesco Bagnaia, kini menghadapi potensi ancaman dari Marquez yang tengah dalam performa terbaik. Menariknya, legenda MotoGP dan 2 kali juara dunia, Casey Stoner, memberikan komentar yang cukup menggetarkan. Menurutnya, Marquez sejauh ini belum memperlihatkan seluruh kemampuannya, dan ia meyakini bahwa kejutan besar mungkin terjadi di Qatar. "Aku kira semua orang terlalu fokus pada kecelakaan Marquez di kota, padahal sebelum itu dia benar-benar dominan," ungkap Stoner dalam wawancara dengan MotoGP Insider. "Yang aku lihat adalah seorang pembalap yang sudah mulai menyatu dengan motornya, tapi masih menyimpan banyak hal. Dia belum membuka semua kartunya," sambung Stoner. Musim 2025 menjadi penanda era baru bagi Marc Marquez. Keputusan Marquez pindah ke Ducati Lenovo sempat menimbulkan tanda tanya, mengingat persaingan internal dengan Bagnaia sebagai juara bertahan bisa menjadi rumit. Namun, Marquez membuktikan bahwa ia datang bukan untuk konflik, melainkan untuk bersaing secara sportif dan profesional. Di seri pembuka di sirkuit Buriram, Thailand, Marquez tampil dominan sejak sesi latihan bebas hingga race utama. Ia mencetak pole position dan meraih kemenangan meyakinkan dengan gaya khasnya, agresif, presisi tinggi, dan konsisten. Ia mengulangi performa cemerlang itu di Argentina, bahkan memperlebar jarak poin dengan para rivalnya di klasemen awal. Namun, di kota, sirkuit yang selama ini menjadi tempat favoritnya justru menghadirkan kekecewaan. Meski menguasai sprint race dan memimpin hampir seluruh lap di race utama, Marquez mengalami crash menjelang akhir lomba. Banyak yang menyayangkan insiden tersebut, namun Stoner melihatnya dari sudut pandang berbeda. Kota itu unik, trek yang menantang fisik dan konsentrasi. Bahkan pembalap paling berpengalaman bisa melakukan kesalahan, ujar Stoner. Tapi justru disitulah aku melihat tanda-tanda bahwa Marquez belum menekan sampai 100%. Dia masih menyimpan sebagian tenaganya, mungkin untuk momen yang lebih penting.
tambah Stoner. Kini, semua mata tertuju pada GP Qatar. Sirkuit Losail yang akan menggelar race malam hari itu, dikenal memiliki karakteristik cepat dengan sektor-sektor yang menuntut stabilitas motor dan keberanian late braking. Di atas kertas, sirkuit ini sangat cocok untuk gaya balap Bagnaia, yang memang telah menunjukkan dominasinya di trek ini selama 2 musim terakhir. Bahkan, Ducati pabrikan kerap menjadikan Losail sebagai tempat eksperimen strategi karena data mereka sangat solid. Namun dengan hadirnya Marquez di garasi yang sama, dinamika berubah. Gaya balap Marquez yang lebih agresif dan tidak terduga bisa saja menjadi kunci untuk menaklukkan sirkuit yang selama ini aman bagi Bagnaia. Stoner, yang sempat meraih kemenangan di Losail dan sangat memahami tekanan balapan di sana, memberikan pandangan menarik. Mark adalah tipe pembalap yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Jika dia merasa motornya cukup kompetitif, aku tak ragu dia akan menyerang habis-habisan di Qatar. Dia tahu ini bisa menjadi momen psikologis penting untuk melemahkan dominasi Bagnaia, kata Stoner. Meski pujian dan ekspektasi datang dari banyak pihak, Marquez tetap menunjukkan sikap rendah hati. Dalam sesi wawancara eksklusif menjelang GP Qatar, ia tak besar kepala dengan hasil di 2 seri awal, dan memilih fokus pada proses adaptasi serta kerja tim. Aku sedikit kecewa dengan hasil di kota, tapi itu bagian dari proses belajar dan adaptasi. Kami punya motor yang kuat dan tim yang hebat. Dan aku akan memberikan performa maksimal untuk tim di musim ini, ujar Marquez dengan senyuman kalem. Pernyataan itu menjadi sinyal peringatan bagi seluruh rivalnya. Jika apa yang telah ia tampilkan sejauh ini masih dianggap belum maksimal, maka ancaman sesungguhnya bisa datang kapan saja, termasuk di Losail. Selain Marquez dan Bagnaia, pembalap lain seperti Jorge Martin, Alex Marquez, dan Fabio Di Gia juga diperkirakan akan memberikan tekanan. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa pertarungan utama saat ini berada antara 2 kubu. Marquez sebagai wajah baru Ducati pabrikan, dan Bagnaia sebagai ikon keberhasilan proyek Ducati selama beberapa musim terakhir. Losail bisa menjadi titik balik penting. Jika Marquez berhasil mengalahkan Bagnaia di sirkuit andalannya, itu bisa memengaruhi dinamika musim secara keseluruhan. Kepercayaan diri Bagnaia bisa terguncang, dan Marquez bisa mendapatkan momentum besar menuju pertengahan musim. MotoGP 2025 bukan hanya soal kecepatan dan teknologi, tetapi juga duel mental antara para pembalap elit. Marc Marquez, dengan segala pengalamannya dan kerendahan hatinya, kini berada dalam posisi yang sangat berbahaya bagi para rival. Dengan performa luar biasa dan keinginan kuat untuk kembali menjadi juara dunia, ia terus membuktikan bahwa dirinya masih layak berada di puncak. GP Qatar akhir pekan ini bisa menjadi pembuktian besar. Dan jika peringatan Casey Stoner menjadi kenyataan, maka pertarungan gelar musim ini akan menjadi salah satu yang paling epik dalam sejarah MotoGP. Karena, Marquez yang sebenarnya belum benar-benar keluar. Bos Ducati terharu saksikan pengorbanan heroik Marc Marquez di MotoGP Amerika 2025. Marc pembalap spesial, rela korbankan tangan demi selamatkan motor. Grand Prix Amerika 2025 akan dikenang sebagai salah satu momen paling emosional dalam sejarah MotoGP modern. Marc Marquez, sang pembalap Ducati Lenovo yang sebelumnya meraih kemenangan beruntun di Thailand dan Argentina, nyaris mencetak hat-trick kemenangan di Circuit of the Americas, Kota. Namun, balapan berakhir dengan drama memilukan sekaligus menginspirasi, di mana Marquez menunjukkan pengorbanan luar biasa demi menyelamatkan motornya, sampai-sampai membuat bos Ducati, Claudio Domenicali, tak kuasa menahan haru. Marquez datang ke Austin dengan kepercayaan diri tinggi setelah 2 kemenangan dominan di 2 seri sebelumnya. Ia berhasil meraih pole position dengan catatan waktu spektakuler, menunjukkan bahwa Desmosedici GP24-nya sangat cocok dengan trek berkelok-kelok khas kota. Namun, masalah muncul tepat sebelum balapan dimulai. Saat lampu start hampir menyala, Marquez terlihat kesulitan mengaktifkan ride height device, perangkat penurun suspensi, di bagian depan motornya. Beberapa detik kritis terbuang sebelum ia akhirnya berhasil mengatasinya, hanya beberapa saat sebelum lampu padam. Saya pikir saya akan gagal start karena sistemnya tidak merespons. Tapi untungnya, di detik terakhir, semuanya berfungsi, ujar Marquez setelah balapan. Begitu balapan dimulai, Marquez langsung melesat seperti panah. Di akhir putaran pertama, ia sudah memimpin lebih dari 1 detik dari pembalap di belakangnya, Francesco Bagnaia, Ducati Factory, dan Alex Marquez, Gresini Ducati. Dengan gaya agresif namun terkontrol, Marquez terus memperlebar jarak. Di putaran ke-7, keunggulannya sudah lebih dari 2 detik.
Semua indikasi mengarah pada kemenangan ketiganya secara beruntun, sebuah hat-trick yang akan semakin mengukuhkan dominasinya di musim ini. Namun, nasib berkata lain. Di awal putaran ke-9, saat Marquez memasuki tikungan 4, sebuah tikungan kanan berkecepatan tinggi, motor GP24-nya tiba-tiba kehilangan traksi belakang. Dalam sekejap, motor itu terangkat, high side, dan hampir terlempar jauh. Tapi Marquez tidak menyerah begitu saja. Dengan refleks luar biasa, ia mencoba menahan motornya menggunakan tangan kanannya, berusaha mencegahnya terpelanting ke pembalap lain atau menghantam pembatas trek. Gesekan keras antara racing suite-nya dengan aspal menyebabkan material Alpine Stars-nya jebol, dan tangannya terluka parah. Aku tahu Apex itu licin, tapi tidak menyangka akan separah itu. Aku hanya berpikir, aku harus menahannya. Jangan sampai motor terlempar dan membahayakan siapapun, jelas Marquez. Insiden ini membuat seluruh pitbox Ducati tegang. Claudio Domenicali, sang bos Ducati, terlihat sangat emosional saat menyaksikan rekaman kecelakaan tersebut. Saya belum pernah melihat pembalap berjuang seperti itu untuk menyelamatkan motornya. Mar tahu betapa penting motor itu bagi tim. Dia bisa saja membiarkannya terlempar untuk mengurangi risiko cedera pada dirinya, tapi dia memilih untuk berkorban. Itu menunjukkan karakter sebenarnya. Seorang pejuang sejati, kata Domenicali dengan suara bergetar. Dengan Marquez tersingkir, Francesco Bagnaia mengambil alih pimpinan dan berhasil mempertahankannya hingga garis finish. Ini menjadi kemenangan pertamanya di musim 2025, sekaligus mengangkat posisinya di klasemen sementara. Rasanya luar biasa. Aku sangat gembira. Ini kan kemenangan pertamaku di sini. Di kota, cetus Bagnaia dilansir Crash. Aku sadar kemenangan ini datang karena Mark jatuh. Dia memang lebih kencang daripada kami, lebih cepat dari siapapun. Jadi aku hanya berusaha menyamai kecepatan dia sebaik mungkin. Awal musim ini tidak mudah. Dari tes musim dingin sampai 2 balapan pertama, aku kesulitan menemukan feelingku dalam pengereman. Namun, akhir pekan ini sangat membantuku, aku akhirnya menemukan apa yang kucari. Sambung pemilik 2 titel juara dunia MotoGP itu. Setelah dilarikan ke medical center, tim dokter MotoGP memeriksa kondisi Marquez. Hasilnya, ia mengalami luka dalam di bagian lengan tangan kanannya akibat gesekan keras dengan aspal. Namun, tidak ada patah tulang atau kerusakan tendon yang serius. Lukanya cukup dalam tapi tidak ada yang mengkhawatirkan. Mar sangat beruntung karena tidak mengalami cedera lebih parah setelah kecelakaan seperti itu, jelas dokter utama MotoGP. Pengorbanan Marquez langsung viral di media sosial. Tagar Marquez the Warrior menjadi trending di Twitter, dengan ribuan fans memuji mental pantang menyerahnya. Inilah mengapa Marquez adalah legenda. Dia tidak hanya cepat, tapi juga punya hati besar, tulis seorang penggemar. Motor bisa diperbaiki, tapi nyawa tidak. Tapi itulah Mark. Dia selalu memberikan 100% untuk balapan, komentar yang lain. Dengan hasil ini, Alex Marquez gantian memimpin klasemen sementara, dan Bagnaia kini berada di posisi ketiga. Sementara Marquez, yang sempat menjadi favorit juara dunia, harus puas dengan di posisi kedua terpaut 1 poin dari adiknya, Alex Marquez. Grand Prix Amerika 2025 mungkin bukan kemenangan untuk Marquez, tapi ia memberikan sesuatu yang lebih berharga, sebuah contoh dedikasi tanpa batas. Pengorbanannya tidak hanya membuat bos Ducati terharu, tapi juga mengingatkan dunia bahwa MotoGP bukan sekadar balapan, tapi juga tentang keberanian, kerja keras, dan pengorbanan. Sekarang, semua mata tertuju pada comeback-nya. Apakah Marquez bisa bangkit lebih kuat dan melanjutkan dominasinya? Jawabannya akan terungkap di seri berikutnya.